Shalom, salam sade, salam hari Selasa, salam BTC balik cepet ya. Tadi dia daily-nya nutup di 102 ya, 102,2 tuh. Jadi dia sempat 102,7 ya. 102.700 sekian tadi sempat ini, terus daily-nya nutup di 102,2 kalau nggak salah tadi ya. Tapi setelah tutup, nah ini agak down dikit. Jadi memang newsnya agak mencondong positif ke BTC lah ya, karena ini dia naiknya juga ya beberapa hal lah kalau kita lihat ya. BTC disorong balik ke atas, di atas 100 ya, di atas cepet. Itu pertama dengan resign-nya Perdana Menteri Kanada si Justin Trudeau ya. Dia kemarin announce dia resign. Dia akan step down di hari Rabu ini kalau nggak salah. Besok lah berarti, hari ini Selasa kan. Dia announce, dia bilang di Rabu dia akan step down. Jadi kemarin itu dia udah nyatakan dia resign. Itu ya BTC sangat positif nanggepinya gitu. Karena dia ini kan salah satu ini yang menghambat ini ya, kripto. Jadi nanti kita bahas, kita lihat market dulu. Beberapa isu yang memang positif buat BTC gitu ya, untuk market kripto lebih bagus gitu. Istilah musuh-musuhnya kripto pada rontok satu persatu ya, itu positifnya buat kripto gitu. Tapi sebelum kita bahas ke sana, kita lihat dulu market cap sekarang. Saya buat video di 3 triliun, 58 billion, naik 1,5% ya. Volume juga naik 44,6%, yaitu udah balik lagi di atas 100 billion. Lumayan, ini sekarang di 129 billion ya, 129 billion. Cuma yang nggak bagusnya BTC dominance-nya menguat ya, yang kemarin masih 55,7,6, ini sekarang 56,3. Nah, dia 56,3 ini yang naik BTC doang. Altcoin ya nggak ini, altcoin justru agak kegenjot dengan menguat kembali BTC dominance ya. Fear and Greed udah masuk greed lagi ya. Di 66%. Udah masuk posisi greed lagi. Nah, dia tadi setelah tutup 102,2 ini dia agak drop. Sekarang saya buat video posisi BTC di 101,788 dolar, Ethereum 3.684, XRP masih di situ-situ di kisaran $2.40, 241, 42 di kisaran situ dia sekarang ya, duduk di situ. Solana 217 sama juga kemarin. Doge 39 sen, BNB 728, BNB ada naik dikit 2%-an ya BNB ya. Ya nggak gimana berubah sih, istilah altcoin posisi kemarin saat BTC masih di 98.000 something dengan 102 ya nggak gimana berubah, hampir sama altcoin harganya ya, hampir rata-rata sama lah. Cuma render agak mantul balik ya. Render ada naik 6%-an di $8.74. Tapi overall ya hampir sama sih harga altcoin kemarin BTC di 98 ribuan dengan
di 102 ribuan nggak banyak, nggak ada gimana perbedaan. Cuma BTC yang disorong gitu positif. Juga ya sekalian Bandar makan ini short squeeze ya, banyak yang nge-short itu dimakan. Oh, GRT lumayan, GRT mulai hijau ya, graf ya, sama Worldcoin. Worldcoin ada naik 6%-an juga lah ya. Nah, kita lihat event untuk hari ini. Saya tahu kemarin lumayan saya dapat ya. Dapat saya lumayan. Saya masuk di 2647, ambil short. Sempet drop dia ke 2625 ya. Tapi saya 2627 di situ saya TP, dapat lumayan saya. So semalam dapat lumayan ya. Hari ini saya nggak masuk karena saya lihat agak hijau tipis ya, masih agak hijau. Saya lihat nunggu, andai kata kalau dia volatile kayak semalam, dia kan lumayan volatilenya, ada di range down 20 dolar something, 200 pip something, dia back lagi nendang ke atas terus drop. Jadi semalam ya lumayan. Nah ini saya harap dia agak volatile. Saya nunggu kalau dia andai kata nanti bisa buka agak merah dulu, saya pengen ngambil long. Tapi ini udah hijau duluan ya, nggak masuk lah. Jadi kalau nanti dia agak merah, mungkin saya pengen masuk long. Karena saya lihat event dia hari ini, bisa aja dia hijau sausnya kalau lihat event hari ini ya. Nah seperti kemarin itu ya, nggak nyangka, maka saya ragu dia punya S&P PMI-nya kok naik gitu. Ini apa memang dipermak lagi, harusnya dia turun gitu. Ya, ternyata benar semalam keluar semuanya merah ya, nggak sesuai forecast ya, harusnya di bawah forecast drop. Yang agak balik dia ini jam 1 Trieste not auction ya, agak naik di situ. Nah untuk hari ini lumayan juga. Itu Jerman jelek sekali ya, inflasi naik tinggi lagi. Kemarin Jerman CPI wah malah di atas forecast lagi, tinggi inflasinya. Nah hari ini juga ada ini euro. Saya rasa euro juga tinggi nih inflasinya. Jadi dia jam 5, nanti jam 5 sore waktu Indo ya, itu data CPI Europe. Itu kayaknya naik lagi, inflasinya naik lagi itu. Nah kalau dilihat malam ini dia ISM non-manufacturing PMI, itu juga polesannya naik nih ya. Sebelumnya ini. Terus ISM non-manufacturing ya, price-nya 58,2, dia nggak taruh forecast estimasi berapa, saya rasa drop ya. Nah terus satu lagi itu yang jam 10 job opening, harusnya job opening tapi dia taruh November. Ini saya agak ragu, mungkin dia masih tahan 7,7%, 7,7 million gitu ya. Itu harusnya drop. Desember itu sama sekali job opening nggak ada seharusnya itu ya, tapi dia keluarkan ini yang November ya, kita lihatlah nanti. Nah kalau dilihat dari ininya harusnya dia hari ini melemah sih, dolar harusnya agak turun kalau data ekonominya jelek ya, ISM-nya sama JOL. Andai kata aja job openingnya nggak seperti di forecast, di bawah forecast, ya dolar bisa agak
turun lagi ya. Ini dia masih posisi di 108.1 untuk US dollar ya. Dan pagi ini yen juga melemah gitu. Di saat udah cepet kemarin tadi pagi masih ini 157 something, langsung buka Asia market pagi langsung naik ke 158 atau berapa tadi ya. Ini agak drop balik 158,1. Tapi kalau yang trade currency boleh dipantau yen ya. Saya rasa kalau dolar malam ini kalau data ekonominya jelek, itu yen mungkin bisa penguatan dikit, bisa balik ke 157 something saya rasa. Itu kalau datanya jelek hari ini ya, dolar bisa melemah dikit gitu. Nah, untuk kita bahas posisi ini, BTC menguat kemarin itu salah satu faktor utama saya rasa dari ini ya, Justin Trudeau nyatakan step down, dia resign, itu positif sekali buat kripto ya. Terus para ini ya masuk ke BTC lah, paus ya, menyambut dia di resign gitu kan, karena dia salah satu penghambat kripto. Dia musuh daripada kripto. Sebelumnya masih ingat nggak 2 tahun lalu ya, di 2022 waktu itu dia kan sempat bekukan orang-orang yang pakai kripto, wallet-walletnya dibekukan, juga dia blok orang yang mau cairkan dari kripto ke fiat ya, mau withdraw nggak dia izinkan ya kan, dia blok, bank-bank dipesan nggak bisa cairkan ke fiat waktu itu ya. Terus yang protes, karena protes ada sebagian wallet-wallet yang ketahuan di frozen, di freeze sama dia. Nah, mereka kan protes, yang protes supir truk juga akun-akun banknya di freeze, di frozen gitu. Nah, ini salah satu musuh daripada kripto gitu. Dia orangnya New World Order ya. Dia anak asuhnya dari si Klaus Schwab, si Justin Trudeau ini. Nah, dengan step down-nya ini itu sangat positif untuk kripto. Jadi kelihatan ini turning point gitu ya. Yang dulu lawan-lawan kripto yang neken semua mulai rontok satu persatu ya. Dari USA, dari Kanada gitu. Cina juga mulai beralih, jadi berbagai negara sekarang juga ini ya. Jadi itu salah satu ini. Terus yang kedua juga positif, yaitu ini yang penting lagi ya, Michael Barr, salah satu vice chairman dari Federal Reserve, itu juga nyatakan resign ya. Tadi beberapa jam lalu lah dia announce gitu. Itu di Amerika dia tadi malam istilahnya. Kita udah pagi lah, dia udah siang di sini. Saya siang, di sana pagi lah, malam. Kalau Indo masih tadi posisi pagi kayaknya. Dia announce dia akan resign. Dia batas ininya sampai Februari. Jadi dia udah nyatakan juga dia resign ya. Tapi masa ininya kelar gitu ya, di ini resignnya jatuh di Februari. Jadi itu salah satu, si Michael Barr ini juga salah satu musuhnya kripto juga. Dia orang dari Biden, dia juga orangnya si Obama ya, salah satu di tim yang choke point 2.0. Dia juga si Michael Barr ini rontok, musuhnya kripto, salah kan kelihatan ya kan, satu persatu rontok. Nah, itu juga yang alasan paus-paus BTC maksi lah menyambut positif ya kan. Nah, serok lah BTC karena ini juga yang dinyatakan dari Trump ya kan, dia mau buat Bitcoin Reserve ya kan, jadi maka BTC
yang sangat ini. Dan yang lebih positif lagi sebagai ini calon kuat yang gantiin si Trudeau ya, dia salah satu yang pro Bitcoin juga, pro crypto, terutama dia BTC, namanya yang agak sulit sebut Pierre apa gitu ya. Jadi dia itu salah satu kandidat kuat yang akan ini ganti posisinya si Justin Trudeau ya. Nah itu yang juga sangat positif. Bisa jadi aja dia juga pernah dia bahas, punya gagasan juga. Dia bilang kalau dia jadi Perdana Menteri, dia juga akan buat untuk Kanada BTC Reserve juga gitu. Ya, dia bilang saya akan buat BTC sebagai penangkal inflasi. Bla 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 lah. Dia punya campaign yang intinya positif buat kripto, buat BTC terutama. Ya, makanya BTC posisi ini ya positif untuk saat ini ya. Secara daily udah hijau-hijau candle, udah 7 candle hijau ya, udah semingguan ini candlenya hijau gitu secara daily ya. Tapi nah ini posisinya saya lihat masih mau ke atas nggak gitu ya, ada yang mau break. Kalau dia bisa nutup di atas 103 sekian, itu bullish ke atasnya lebih positif gitu ya. Kalau dia bisa nutup di daily-nya ini, tak besok gitu, lusa di 103 103.000 something ya, itu positif bullish gitu ya. Atau ini di 1027 terus dia nutup 102,2, bisa aja dia koreksi dulu ke bawah. Nah, kita lihat kemana arahnya ini nanti ya. Ini kalau yang pengen ngelong boleh dipantau Habar kayaknya. Habar 31 sen, mungkin mau balik lagi, bisa naik sedikit ya. Entah ke 3233 atau balik 34 di antara situ. Kalau yang pengen ngelong untuk apa ya, Habar gitu. Ya, kalau pengen scalping. Tapi kalau saya hari ini, saya malah pengen ini nge-short koin yang udah capek naik ya, yang kayaknya udah harus koreksi dulu. Itu yang saya pengen nge-short. Ada beberapa saya lihat yang mau saya short, masih saya pantau, salah satunya XDC ya. XDC ini saya buat video 10 sen, 0,01 ya. Saya lihat XDC bisa koreksi dulu, sama ini juga iOS lumayan dan naik ya. iOS network AIOZ itu iOS itu juga saya pantau kayaknya bisa koreksi dulu, kayaknya udah cukup naiknya. Semalam sempat di pump, ini kayaknya harus koreksi dulu dikit ya. Kemarin saya lupa Farcoin itu, harusnya kemarin Farcoin saya short itu, saya kelupaan. Padahal udah ancang-ancang salah satu target mau saya short gitu, tapi karena ya keasikan ini lebih disau kemarin kan, jadi kurang ini. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting udah ada dapat rezeki. Hari ini itu sih saya pantau, saya rasa XDC satu bisa kalian pantau kalau pengen nge-short ya. Raydium juga, Ray kayaknya ini saya buat video di $5.54, udah turun 3,5%. Saya rasa masih bisa drop Raydium.
Radium, XDC, ya, sama iOS. Itu 3 saya akan pantau yang pengen saya short sih untuk market hari ini. Kalau SAL saya masih tunggu, andai kata dia mau drop dulu, merah dulu, mungkin saya mau ambil long kalau SAL gitu. Ya, karena saya lihat eventnya mungkin bisa buat agak hijau ini. Jadi begitu aja untuk video pembahasan hari ini. Oh ya, sebelum saya tutup, buat pecinta bola ya. Kemarin trending ya itu STY dipecat ya. Tapi ya itulah dunia bola. Udah saat ininya selalu begitulah. Dunia bola itu datang dan pergi itu seperti biasa ya. Bukan hanya di dunia bola. Kayak kami pekerja aja. Kayak saya pekerja chef di Amrik. Come and go itu udah biasa gitu, dan juragan di sana juga gitu, come and go udah biasa gitu, ya. Ya kita lihatlah, cuma ya kalau dilihat dari keputusannya ini, untuk bagi saya lihat ya sementara mungkin memang ya Erick Thohir ya kan PSSI punya target, ambisinya mau masuk ke Piala Dunia, makanya dia ini ya. Dan ya kalau dari lihat ininya semua udah direncanakan sama Erick gitu. Sebenarnya udah kelihatan kalau kita review, kita tilik balik semua, sebenarnya Erick udah banyak kasih sinyal mau ganti si STY gitu ya. Tapi akhirnya ya tergantikan ya, mudah-mudahan. Nah, saya rasa sih kalau diganti nanti pelatih baru dari Belanda untuk masuk ke Piala Dunia, saya rasa bisa gitu. Tapi kalau istilahnya dia mau regenerasi ya, itu saya rasa akan gagal karena posisi baiknya, bagusnya itu si STY, Sintayong ini memang benar-benar mau majukan sepak bola Indo. Itu tulus, kelihatan dia tulus sekali. Karena saya lihat orang-orang yang dia bawa itu pelatih fisik, pelatih ini itu termasuk dokter medikalnya Dr. Choi. Itu orang-orang bagus pilihan yang dia bawa. Dia bukan asal bawa orang. Sebenarnya STY cabut ya buat anak-anak pemain diaspora itu baik buat mereka. Tapi sebenarnya buat anak-anak lokal untuk regenerasi saya rasa nggak akan bagus. Sebenarnya yang rugi itu STY dipecat justru anak-anak lokal ya. Misalnya anak-anak U20 yang ada hope mereka mau ini itu, saya rasa akan terhambat ya. Mungkin aja ya, mudah-mudahan paling enggak ya kelihatan bagus lah nanti ke depan di tangan. Kalau pernah masuk Piala Dunia aja, at least si Erick Thohir kan buat histori di tangan dia. Bahwasanya sepak bola pernah masuk Piala Dunia. Itu sih saya rasa targetnya. Tapi ke depannya 10 tahun lagi, atau saya rasa sepak bola Indo nggak akan ada gimana perubahan. Karena butuh bangun fondasi yang lama. Tapi at the same time, ya satu sisi si STY ini bagus untuk buat fondasi. Tapi kalau dari lihat terakhir pertandingan yang main, kalau dilihat dia ada miss, kayaknya ada benturan dia sama pemain diaspora ya. Jadi komunikasi nggak jalan juga ya, jadi sulit juga kalau mau bawa ke Piala Dunia kalau begitu. Dan udah kelihatan belakangan ini taktiknya juga nggak tahu gimana. Dia terlalu kaku. Itu salah satu kekurangan mereka yang dari timur sini ya, Asia Timur.
apalagi Korea yang mereka basic dididik militer, karena semua pasti ikut militer gitu kan. Nggak ikut militer aja, kamu hire pelatih Jepang juga mereka itu dikomunikasi kurang bagus, hanya sesama mereka yang baik gitu. Itu kelemahan dari mereka gitu. Istilahnya kadang sesama pemain kan harus bukan hanya komunikasi taktikal di lapangan, kadang kala conversation gitu itu juga yang jadi masalah, atau kadang curhat gitu, nggak bisa mereka. Nah itu kelemahan dari pelatih-pelatih Asia Timur gitu ya. Tapi kalau mau bangun fondasi sebenarnya ya, Indonesia tuh butuh pelatih dari Asia Timur, bukan dari Barat. Jadi ya complicated lah. Kalau mau target ke Piala Dunia, di posisi ini udah kelihatan Sintayong udah kurang dari segi taktikalnya, dan kerjasama teamwork dengan pemain diaspora ya udah kelihatan udah masalah gitu. Tapi itu udah kepikiran lah, saya tahu kok dari pengalaman hidup saya ya, yang namanya saya udah tahu kalau diasporanya baru 3 pemain, 2-3 pemain, itu saya yakin Sintayong masih bisa kontrol mereka. Tapi kalau udah banyak, pasti udah yang berulah, mereka Sintayong pasti terpental. Itu udah terpikirkan gitu ya. Kalau saya lihat saat itu semakin bertambah diaspora, posisi Sintayong sebenarnya nggak aman gitu. Apalagi yang masuk mulai agak berkelas gitu kan. Jadi ya itulah back the story ya. Sayang sebenarnya yang rugi sebenarnya pemain-pemain lokal. Kalau Sintayong itu udah nggak ada, kalau diaspora ini nggak gimana. Mereka habis ini dapat target Piala Dunia ya kan, nextnya itu mungkin sebagian udah nggak ini. Nah mau regenerasi itu yang kelihatan nggak ada. Saya rasa kedepannya pemain lokal masih sulit ini ya, karena masih banyak sekali kekurangan. Kalau mau dibahas panjang sekali gitu ya. Jadi ya simpelnya ya, semoga misi Erick Thohir bawa timnas ke Piala Dunia terwujudlah dengan ganti pemain baru. Tapi kalau untuk katanya long term planning regenerasi, saya sih yakin fail ya, karena mau bangun fondasi sepak bola itu juga butuh waktu panjang, dan butuh pelatih yang kuat di bangun fondasi ya, bukan sekedar pelatih. Kalau kamu hire orang-orang pelatih Barat, Latin atau apa, mereka nggak akan punya setulus kayak Sintayong dan punya basic kuat untuk bangun fondasi ya. Cuma kalau untuk pakai pemain jadi yang udah ini ya, itu mereka oke gitu. Jadi good luck aja lah buat timnas. Itu aja penutup bahas video di hari Selasa ini. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.